Ada yang ngomong pusing di rumah 3 bulan nganggur, aduh akhirnya ke kali, dikit-dikit ada penghasilan. Jadi penambang itu keras, mesti jaga emosi. Teman kita sendiri yang benar-benar kental itu nggak ada yang peduli kita dapat duit apa enggak, itu nggak ada. Sama kayak di jalan lah pokoknya, keras, liar. Itu tergantung kitanya aja, Mas. Aturannya manusia aja, Mas. Barangnya dia jangan kita makan, manusiawinya lah paling. Banyak yang ngomong kali itu tempatnya setan, emang bener. Banyak kan orang pada emosi di kali. Pakai emosi ya pasti tiap hari berantem terus, itu pasti. Rata-rata yang ke kali itu kan orang pelarian, nggak punya pekerjaan, Mas. Mungkin dulu zamannya corona banyak yang di PHK kan, akhirnya lari ke kali semua. Mungkin karena kebutuhan, nggak ada pekerjaan lagi. Kalau gengsi pasti lapar, ya nggak mau nyari duit kasar-kasar kayak gini sih. Ini pekerjaan kasar, Mas. Kalau dibilang mencukupi ya kita cukup-cukupin lah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryanto, umur 30 tahun, pekerjaan penambang pasir dan batu. Sebelumnya saya biasa dipanggil sebagai tukang di rumah orang-orang yang butuh renovasi rumahnya, masang keramik, ganti genteng, ya macam itulah. Ya serabutan lah, Mas, nggak tentu. Banyak sih jadi bingung nyebutinnya. Awal mula waktu itu proyek waktu merantau di Jakarta itu udah selesai. Jadi pulang ke kampung kan. Di kampung bingung mau ngapain, diajak sama temen. Udah yuk ikut nambang aja. Ya udah saya nurut. Hasil walaupun ya kayak gini lah, panas-panasan, hujan kehujanan. Ya tahu sendiri Masnya lah. Ini kan di alam, nggak pakai atap istilahnya. Kalau lagi musim penghujan itu kita nggak berani nyediain, paling nunggu mobil dulu. Kalau musim kemarau kayak gini lagi itu kita nyari dulu, soalnya nggak ada banjir. Kalau banjir ntar kalau kita nyari pasir kita nyediain udah ada pasirnya, banjir datang. Ya namanya tenaga, kalau nggak dibayar sayang kan. Truk dam lagi ngangkut sirtu kebanjiran. Airnya tuh datangnya cepet banget, tuh langsung diikat ke pohon. Panik, supirnya panik, minta tolong, cuman ya mau gimana lagi, nyentanya udah banjir udah datang. Ya paling jalannya itu diikat ke pohon pakai tali atau seling yang biasa buat narik. Pertolongan pertama istilahnya. Bedanya sekarang sama dulu tuh gitu. Kalau dulu jadi udah istilahnya nggak rebutan lah ya. Kalau sekarang rebutan, jadi kadang pada nggak tidur. Banjir belum surut aja orang udah pada kelayaban malam-malam.
Nyarinya sih nggak sampai malam, itu cuma ngasih tanda gitu. Dulu orangnya dikit, barang juga gampang, soalnya nggak banyak yang nyari sih. Saya sebagai penambang nyarinya pun nggak terlalu sulit kayak sekarang, soalnya penambang banyak pengangguran, jadi orang pada nyari duit ke kali semua. Kalau musim kemarau kayak gini susah nyari nih. Kalau musim banjiran sih, kalau dapat pasir, pas rebutan itu dapat pasir istilahnya lah ya, itu gampang banget, tinggal nggak nyampe ngayak. Kalau sekarang mah ngayak semua, paling setengah hari satu red. Kalau musim kemarau kayak gini paling dua, itu pun maksa lah istilahnya, yang nggak ada diada-adain. Kalau musim banjir ya bisa nyampe 3, nyampe 4, ada yang beli. Kadang kalau banjir pembeli sepi juga mas. Anehnya tuh kayak gitu. Kalau musim kemarau malah banyak yang beli, pasir susah, banyak yang beli. Kalau banjir pasir gampang, yang beli jarang. Paling kita nyetok, diangkutin ke yang nggak kena air banjir lah, ke atas dulu. Ya pakai mobil, kita bongkar muat, kita pun bayar mobilnya. Kadang ada orang beli sopir lah ya, yang milih jelek ini itu, ya udah sana nyari yang lain aja. Kita nggak maksa, kita penjual, dia juga pembeli, bebas kan. Jadi nggak ada paksaan ini itu. Kendalanya sih lokasinya aja paling, kalau sama cuaca. Cuaca kalau nggak dukung, ntar lagi nyari banjir, hilang. Mencari pasir di dalam air ya itu mas, pakai ayakan seperti ini. Ya, ini namanya ayak tangan. Fungsinya untuk memisahkan pasir sama batunya mas. Kalau di air malah lebih gampang lah untuk ngangkatnya ke darat. Nanti kan kita dintas lah istilahnya, pakai ini sompreng biar kering pasirnya, ntar dibawa sama yang beli itu enteng. Kalau basah kan berat, kasihan mobilnya. Kalau dipakai ayak susah, pakai cangkul dulu biar ininya nggak sakit. Kalau dipaksa pakai itu sininya sakit sama ininya. Yang namanya pembeli kan kita nggak tahu itu dari mana aja asalnya ya kan. Kadang depot yang lain udah nggak ada barang, nyarinya ke sini. Dia kan nggak tahu jalan mas, nggak tahu jalan yang ini ambles apa enggak, suruh dibawain biar aman aja mobilnya. Ya kalau masalah masuk gitu kan, masuk nyebrangnya itu kadang orang kali yang bawain. Kadang kan jalannya itu beda-beda sih, ada yang dalam, ada yang datar gitu kan. Saya kan belum mendalami di sini gitu. Kalau ke Pater itu udah sering ya. Pernah di tengah-tengah itu mogok. Kalau musim banjir itu saya nggak berani masuk sini. Masalahnya airnya itu tinggi. Yang parah biasanya filter olinya mas. Kalau filter olinya kena, itu nyampe copot, itu mobil kehabisan oli, udah nggak bisa dipaksain buat jalan lagi.
Kalau buat yang nyebrang, paling filter udaranya kemasukan air, mesinnya nggak bisa hidup. Ya kalau kayak gitu kejadiannya, ntar kita nggak jadi jual pasir dong. Ya itu makanya saya belajar bawa mobil. Belajarnya di sini juga mas. Belajarnya di kali. Enggak nyampe kursus apa ini itu enggak. Belajarnya di sini. Inisiatifnya itu yang ntar kalau mobilnya nggak nyampe sini kita nggak jadi jualan. Kalau saya di kali kayak gini bawa mobil di kali ya mungkin lain sama supir yang di aspal. Kalau di aspal kan halus mas, lain medan lain skill, asik. Di sini nggak ada yang kalau kecuali sama teman kita sendiri yang benar-benar kental itu nggak ada yang peduli kita dapat duit apa enggak, itu nggak ada. Sama kayak di jalan lah pokoknya, keras, liar. Itu tergantung kitanya aja mas, jaga-jaga emosinya gimana. Cuaca panas, banyak yang ngomong kali itu tempatnya setan, emang bener. Banyak kan orang pada emosi di kali. Itu tinggal kitanya aja gimana. Kalau kita nangkapnya pakai emosi ya pasti tiap hari berantem terus, itu pasti. Kalau dibilang mencukupi ya kita cukupin lah mas. Rata-rata yang ke kali itu kan orang pelarian nggak punya pekerjaan mas. Jadi nggak ada yang mungkin yang tukang, nggak ada yang lagi renovasi sama yang lagi mungkin dulu zamannya corona banyak di PHK kan, akhirnya lari ke kali semua. Ada yang ngomong pusing di rumah 3 bulan nganggur, aduh. Akhirnya ke kali, dikit-dikit ada penghasilan. Itu keterusan, nyampe sekarang. Ya nggak apa-apa, kita bebas aja. Bebas lah, nggak ada aturan di sini. Yang penting aturannya manusia aja mas. Barangnya dia jangan kita makan. Manusiawinya lah paling. Kalau nggak duluan, kita keduluan. Itu udah pasti. Ya kalau banjir itu contohnya, kalau kita nggak duluan ngasih tanda ini pasir, ya keduluan sama teman. Pernah, musim juga sih itu waktu dulu. Waktu musimnya batu akik ya dapat penghasilan tambahan juga dari penjualan batu akik itu yang kita temuin pas nambah ya lumayan lah buat beli rokok. Sekarang udah nggak musim, udah nggak ada tambahan lagi mas. Nah itu juga kalau nggak musim barangnya nggak ada, tapi kalau musim pasti nemu. Aneh ya. Jadi penambang itu keras, mesti jaga emosi. Mungkin karena kebutuhan, nggak ada pekerjaan lagi. Kalau di kali mah 2 hari dikali udah kabur. Dari hal itu mas, yang saya pelajari, kalau gengsi pasti lapar. Orang gengsian pasti lapar. Ya nggak mau nyari duit kasar-kasar kayak gini sih. Ini pekerjaan kasar mas. Maunya kerjaan yang halus, kerja dikit duitnya banyak. Ya mungkin ada cuman kan kebanyakan yang kasar-kasar kayak gini mas. Itu sih buat saya tahu, buat orang yang lain nggak tahu lah. Soalnya kita hidup di desa mas. Pesan saya buat orang yang nganggur, ya apapun pekerjaannya ya dilakukan aja mas. Nggak usah pilih. Yang nanti kalau udah jalannya pasti nemu kok.